Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Saya berangkat dari depan Rumah Sakit Tegalyoso Klaten ya. Jadi tadi saya start di depan Rumah Sakit Tegalyoso Klaten dengan tujuan ke Sapu Angin teman-teman, atau pos pendakian Gunung Merapi. Dan ini merupakan lampu merah. Kalau ke kiri ini ke arah Wedi ya teman-teman, Wedi Mbayat. Saya ambil lurus. Dan untuk video saya percepat ini teman-teman, karena cukup panjang ya perjalanannya ya. Ini di depan gedung DPRD Klaten, gedung Golkar, maaf, gedung Golkar ya. Tadi lampu merah gedung Golkar. Dan kita terus menuju ke arah Jogja ini teman-teman. Jadi ini berjalan ke arah barat ya. Untuk situasi Jogja Solo seperti ini teman-teman. Dan di depan ini merupakan lampu merah Gondang. Nanti kita berjalan ke arah kanan ya teman-teman. Itu pabrik gula Gondang di depan itu. Oke, lampu hijau, kita jalan. Nah seperti ini teman-teman, pabrik gula Gondang Baru Klaten. Kita berjalan ke arah utara sekarang. Kita mengikuti jalan ini terus ya teman-teman. Jadi untuk rute nanti saya mengikuti rute yang pernah saya lewati. Jadi biar saya tidak mapping. Karena dulu 1 tahun yang lalu itu saya pernah ke sini juga ya, ke Sapu Angin. Jadi saya mengikuti jalan yang pernah saya lintasi. Oke, kita lanjut terus. Untuk video tetap saya percepat ya. Dan di kanan kiri ini sudah banyak sekali kita temukan depo pasir teman-teman. Jadi depo pasir dari Gunung Merapi ya. Ini masih di kawasan bawah ini, daerah Basin ya teman-teman. Untuk jalan di sini sudah cor. Sementara kalau dulu oh ya udah cor ya. Oke. Dan di depan ini merupakan pasar Basin teman-teman. Nanti saya akan ambil ke kiri. Ini pasar Basin. Oke, kita ambil ke kiri ya. Dengan tujuan Karangnongko teman-teman. Kita melintasi nanti Karangnongko ya. Dan untuk lalu lintas kalau ke arah atas atau ke arah Gunung Merapi masih sedikit lenggang ya. Nanti kalau sudah rame, biasanya itu rame truk pasir teman-teman. Karena yang dari pertemuan dari truk-truk Boyolali atau dari Klaten itu ketemunya di pertigaan Kemalang nanti. Oke, kita lanjut terus meluncur dengan cepat ya. Karena tadi saya hitung tadi memang untuk sebetulnya videonya full ya teman-teman, jadi nggak bisa percepat. Itu durasinya itu hampir 1 jam berapa gitu tadi. Makanya kan kalau harus nonton 1 jam kan terlalu panjang banget. Ini saya percepat biar pendek, sehingga untuk durasinya menjadi 18 menit, 45 detik ya. Kita santai ya teman-teman ya. Jadi kita memang saya ini ke Sapu Angin
hanya sebatas tulen-tulen juga ya sih. Hari Minggu tidak ada kerjaan, saya main ke sana. Dulu saya sempat beberapa kali ini datang ke Sapu Angin, mungkin ada sekitar 4 kali. Dan ini merupakan pertigaan Karangnongko teman-teman. Di depan ini ya, kalau ke kanan itu ke arah, ya sama sih, ini Karangnongko juga, tapi kalau ke kanan tadi bisa melintasi arah Karangnongko kemudian Ngupit ya teman-teman. Di sini sudah mulai kita temukan truk-truk pasir yang naik ke atas teman-teman, karena truk-truk pasir yang dari arah Jatinom tadi kan lewatnya juga di pertigaan tadi. Dan untuk truk turun juga sudah lumayan. Ini merupakan gapura selamat datang wisata Gunung Merapi teman-teman. Kita lanjut terus naik ke atas. Oke, kita lihat untuk truk pasir banyak banget yang turun ya teman-teman. Itu. Dan ini sudah sampai di SMP Negeri 1 Kemalang. Kiri jalan tadi. Kita ambil kiri. Untuk jalannya cor beton ya teman-teman. Jadi lumayan tidak ngerunjal atau tidak ini rusak. Dan ini merupakan Sarkem ya teman-teman, Sarkembang, Pasar Kembang Karangnongko, yang bisa disingkat Sarkem Karangnongko. Oke, kita lanjut terus. Dan untuk pagi ini di Pasar Karangnongko atau Sarkembang Karangnongko ramai sekali tadi. Mungkin pas pasaran ya. Di depan truk pasir. Dan saya mencoba untuk menyalip. Cuman kok ramai banget. Kita di belakangnya. Oke, ada kesempatan menyalip dan ternyata di depan masih ada 3 truk pasir. Dan seperti ini teman-teman, untuk jalannya masih cor beton ya, cukup lancar untuk perjalanan. Dan sampai di sini sudah merasakan sedikit hawa sejuk ya teman-teman. Nanti kita melintasi di pintu gerbang Deles Indah teman-teman. Jadi kita lewat di Gapura Deles Indah, tapi tidak ke tempat wisata Deles Indah ya, cuma lewat aja, karena tujuannya di Sapu Angin. Kalau di sini sudah banyak sekali, hampir di setiap jarak berapa meter gitu banyak sekali kita temukan depo-depo pasir ya teman-teman. Jadi truk yang dari warga sekitar sini naik ke atas kemudian disetok di rumah itu. Sebetulnya kalau cuaca cerah ya, tidak tertutup kabut, di sini sudah terlihat itu puncak Merapinya cukup luar biasa teman-teman di daerah sini. Berhubung untuk cuaca Merapi saat ini berkabut jadi tidak terlihat ya. Dan berbicara masalah Merapi ya, untuk saat ini masih statusnya di siaga ya teman-teman, siaga. Jadi untuk guguran lava pijarnya itu masih
hampir setiap hari itu terjadi guguran lava pijar, dan itu bisa disaksikan belepotan ya teman-teman, dan itu bisa disaksikan di sisi barat daya atau daerah Magelang ya. Magelang itu bisa menyaksikan untuk muntahan lava pijarnya dari sana. Sementara kalau dari Klaten tidak terlihat. Dan kita terus berlanjut terus ya teman-teman, masih ke arah atas. Ini jalannya ini naik terus ya teman-teman, jadi naik landai, dan untuk jalan sudah mulai rusak ya, wajar ya, karena tiap hari dilalui truk-truk pasir. Dan ini merupakan gapura selamat datang Deles Indah ya teman-teman. Saya malah belum pernah ke daerah Deles Indah untuk tempat wisatanya. Jadi tiap ke Merapi hanya lewat saja. Itu belum tahu untuk lokasinya di mana dan seperti apa, belum tahu. Dan untuk hawanya di sini semakin sejuk sekali ya teman-teman. Tapi beda, untuk sejuknya itu di Merapi sama di Gunung Lawu itu beda ya teman-teman. Karena kan kemungkinan karena Gunung Merapi masih aktif, jadi kan untuk hawa panasnya masih ya. Sementara di Gunung Lawu itu kan sudah tidak aktif, jadi untuk dinginnya itu lebih dingin di Gunung Lawu. Cuman di Merapi sendiri sudah sudah sejuk teman-teman, tidak panas, meskipun cuaca atau sinar matahari mengenai kulit gitu tidak terasa panas. Untuk perjalanan saya sebetulnya ditempuh sekitar 1 jam 30 menit teman-teman. Dari rumah ya, dari rumah itu 1 jam. Dan di depan ini merupakan kantor BPBD ya teman-teman, kantor BPBD Kemalang. Kita sudah memasuki di wilayah Kemalang ini. Karena untuk sapu angin sendiri masuknya di wilayah Kemalang, Klaten teman-teman. Jadi sekedar berbicara masalah sapu angin ya teman-teman. Di sapu angin itu merupakan pos pendakian ke Gunung Merapi melalui sisi selatan ya teman-teman. Selain itu di sapu angin juga kita akan menemukan tempat-tempat wisata atau warung kopi, kafe kopi teman-teman. Karena selain di Girpasang ya teman-teman, kan ada juga yang di sekitaran sapu angin itu untuk tempat wisatanya itu Girpasang, yang dikenal dengan Gundala. Gundala itu teman-teman, kayak kereta tapi lewat ini loh, lewat apa, kawat itu loh. Piye sing jelas ke, lihat saja besok ya, videonya ada kok nanti. Cuman untuk uploadnya di belakangan nanti, yang judulnya Girpasang gitu nanti. Dan ternyata jalannya sudah mulai rusak parah teman-teman. Ini padahal 1 tahun yang lalu saya lewat sini masih halus ya. Ini di sini masih halus dan tidak banyak bebatuan. Jadi memang untuk jalan aspal, cuman tidak seperti ini. Dan ternyata rusak sekarang. Dan di depan itu merupakan bekas tambang ya teman-teman, bekas tambang. Ini jadi di depan itu kan ada pos, itu yang ngambil ngiri, karena ini kan pertigaan, itu yang ngambil ngiri itu bekas tambang Kaliworo teman-teman. Jadi sana nanti masuknya ke Kaliworo. Kita naik terus, dan tadi sempat ada bangunan yang tidak terpakai ini kiri jalan ini. Jadi bangunan kosong teman-teman, tidak tahu punya siapa.
mungkin punya pemerintah ya. Di depan kita sudah mulai masuki perkampungan ya teman-teman. Ini di depan, ini jalannya saya ambil ke kanan, dan di sini sudah mulai halus. Sementara di kanan jalan ini merupakan tanaman buah-buahan ya, seperti tomat, kacang-kacangan juga, tembakau, seperti itu teman-teman. Dan di depan itu merupakan induk bale rantai ya, kalau tidak keliru ya. Kalau tidak keliru loh, saya dulu sempat baca itu jadi RPU bale rantai. Kalau keliru ya mohon maaf ya, itu towernya kelihatan kiri jalan. Saya ambil ke kanan teman-teman. Di sini saya sudah perjalanan ke sini saya tidak mapping ya teman-teman, karena masih ingat, meskipun terakhir saya lewat sini itu sekitar 1 atau 2 tahun teman-teman, 2 tahun yang lalu, karena untuk pandemi kan sudah jalan 2 tahun ya, berarti kan 2 tahun yang lalu itu 2 tahun tidak kesini. Dan ternyata di sini banyak sekali saya melihat kera teman-teman. Ini di pinggir jalan, cuman kelihatan enggak ya nanti ya di kamera kelihatan apa enggak, cuman tadi saya lihat sekitar 4 kera ya di sini main di, nah ini di bawah sini di bambu kanan jalan teman-teman. Nah itu keranya, kalau kelihatan ya teman-teman, di bambu kanan jalan. Dan ini jalannya sudah mulai jalan setapak ya, anggap saja begitu, karena kanan kiri itu. Cuman memang saya tahunya lewatnya sini teman. Jadi sebetulnya ada juga sih jalan yang lebih halus ada, cuman saya nggak paham. Jadi daripada saya harus mapping, mendingan saya lewat yang sudah tahu. Itu tadi merupakan gapura selamat datang di Tegalmulyo teman-teman. Tegalmulyo ke Malang ya. Kita sudah mulai naik, dan ini udah hampir sampai di Sapu Angin ya teman-teman. Nanti untuk video lanjutan saya buatkan di part 2 ya teman-teman. Kita nanti review tempat ngopi bareng di Sapu Angin, dan juga pos pendakian Sapu Angin. Pokoknya luar biasa teman-teman. Dan ini jalannya halus gitu. Di sana itu nanti ada Gunung Bibik. Nanti saya akan cerita tentang Gunung Bibik juga teman-teman. Itu kelihatan kan di depan itu Gunung Bibik. Terus warung kopi, ada kafe juga gitu. Nanti di part 2 ya teman-teman. Videonya saya upload setelah ini saya upload gitu ya teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan perjalanan saya ke Sapu Angin. Dan di depan ini merupakan posko ya. Kalau posko pendakiannya masih di atas, cuman ini biasanya parkirnya di sini teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman.